Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tersurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia tentu ingin hidupnya baik, ingin tenang, ingin rumah tangganya harmonis, ingin rezekinya berkah, ingin anak-anaknya solih dan solihah. Pertanyaannya, sudahkah kita memulai dan memperbaiki hidup itu dari tempat yang paling dicintai Allah, yaitu sholat. Sholat adalah tiang hidup seorang muslim. Dalam sebuah hadis disebutkan amalan yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika sholatnya rusak, seluruh amalnya juga ikut rusak. Ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang sangat erat dengan kualitas sholatnya. Bayangkan jika yang pertama kali diperiksa saja sudah bermasalah, bagaimana dengan yang lainnya? Sebaliknya, jika yang pertama ini kokoh, insya Allah urusan lain akan lebih mudah diperbaiki dan dibenahi. Karena itu, para ulama sering menasihati, kalau engkau ingin melihat kondisi agamamu, lihatlah bagaimana sholatmu. Maka sangat wajar jika tema besar hidup seorang muslim adalah perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ada sebuah dalil yang menyebutkan bahwa sholat mencegah keji dan kemungkaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwa sholat yang benar bukan hanya gerakan fisik, tetapi ibadah yang mampu menahan pelakunya dari dosa dan maksiat. Kalau seorang sudah rutin sholat, tetapi lisannya masih kotor, tangannya masih suka mengambil hal yang haram, dan pergaulannya masih jauh dari taat. Berarti ada yang perlu dibenahi dari sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, tapi cara dia mengerjakan sholat itulah yang belum sesuai dengan tuntunan sholat. Seharusnya menjadi rem ketika kita ingin berbuat dosa dan menjadi charger ketika iman kita mulai lemah. Semakin baik kualitas sholat, semakin kuat pula rem dan charger iman dalam kehidupan sehari-hari. Sholat bisa sebagai penolong dalam masalah hidup. Allah memerintahkan, jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran Surat Al-Baqarah 45. Artinya ketika seorang menghadapi masalah, jalan keluar pertamanya adalah kembali memperkuat sabar dan memperbaiki sholat. Seringkali manusia lari ke banyak tempat ketika punya masalah. Pertama, bisa curhat ke manusia atau melarikan diri ke hiburan, atau justru mendekati maksiat. Padahal tempat curhat terbaik adalah di atas sajadah ketika seorang hamba bersujud di hadapan Robnya. Di saat itulah air mata paling mudah jatuh, dan di saat itu pula hati paling dekat dengan pertolongan Allah. Jika hidup terasa sempit, rezeki terasa seret, hati terasa gelisah, coba jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Tanyakan terlebih dahulu bagaimana kualitas sholatku selama ini. Kemudian mengapa sholat belum mengubah hidup kita? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang sudah sholat bertahun-tahun, namun hidupnya terasa tidak
banyak berubah. Bisa jadi masalah ada pada beberapa hal berikut ini. Pertama, sholat hanya menjadi rutinitas, bukan perjumpaan dengan Allah. Ia sholat karena kebiasaan, bukan karena kesadaran. Lisan mengucap takbir, tapi hati mengingat urusan dunia, pekerjaan, dan perhitungan bisnis. Padahal hakikat sholat adalah berdiri menghadap Allah, berbicara kepadanya dengan penuh ketundukan dan harapan. Yang kedua, sering menyepelekan waktu sholat. Sebagian orang menunda-nunda sholat sampai akhir waktu, bahkan hampir keluar dari waktunya. Sikap meremehkan waktu sholat ini menunjukkan betapa posisi sholat belum menjadi prioritas di hatinya. Yang ketiga adalah gerakannya benar, tapi hatinya lalai. Secara fikih mungkin sah, wudhu sudah benar, gerakan sudah benar, bacaan minimal terpenuhi. Namun jika hati tidak hadir, tidak ada tadabbur terhadap ayat yang dibaca, maka pengaruh sholat dalam hidup pun menjadi sangat kecil. Karena itu, ulama menjelaskan bahwa pahala sholat seseorang bisa berbeda-beda. Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat sepertiga, atau bahkan seperempat. Itu karena hatinya sibuk dengan selain Allah. Disinilah pentingnya berjuang memperbaiki kekhusyuan dalam sholat, meskipun pelan tapi terus meningkat. Nah, ini adalah langkah praktis untuk memperbaiki sholat. Apa aja yang bisa kita perbaiki? Memang tidak bisa langsung sempurna, tapi ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah jaga sholat di awal waktu. Berusaha sholat di awal waktu adalah tanda bahwa sholat benar-benar penting dalam hidup kita. Bagi laki-laki, berusaha sholat berjamaah di masjid adalah sarana besar untuk memperbaiki kualitas sholat dan menambah pahala. Kemudian yang kedua adalah pelajari makna bacaan sholat, baca dan renungan tafsir Al-Fatihah dan doa-doa dalam sholat. Sehingga ketika diucapkan hati kita pun ikut berbicara. Semakin paham yang dibaca, semakin mudah khusyuk dan semakin terasa pengaruh sholat setelah salam. Kemudian jauhkan juga pada hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Matikan handphone sebelum takbiratul ihram. Kurangi dekorasi yang mencolok di tempat sholat. Dan usahakan lingkungan yang tenang. Nabi tidak menyukai sesuatu yang mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Dan ini menjadi pelajaran agar kita mengatur suasana sholat. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah seperti sholat sunat rawatib, duha, qiyamul lail menjadi penambal kekurangan sholat wajib. Selain menambah pahala, sholat sunnah juga melatih hati agar lebih mudah khusyuk ketika sholat fardu. Kemudian bawa masalah kita ke dalam sholat. Ketika punya masalah jangan tinggalkan sholat, tapi justru bawa masalah ke dalam sujud. Sebutkan kepada Allah apa yang kita rasa dengan bahasa yang sederhana, penuh pengakuan dosa dan harapan akan pertolongan Allah. Apa sih buah manis dalam memperbaiki sholat kita? Jika seorang bersungguh-sungguh memperbaiki sholatnya, insya Allah ia akan mulai melihat perubahan dalam hidupnya meski mungkin bertahap. Di antaranya adalah hati terasa lebih tenang dan tidak mudah panik ketika menghadapi ujian. Dosa dan kebiasaan buruk perlahan terasa makin berat untuk dilakukan. Hubungan dengan keluarga dan sesama menjadi lebih lembut dan penuh kasih sayang. Karena hati yang dekat dengan Allah biasanya lebih mudah lembut pada makhluk. Bahkan banyak orang yang menceritakan bahwa titik balik hidup mereka dimulai ketika mereka serius memperbaiki sholat, menjaga waktu, memperdalam ilmu fikih sholat, dan berusaha untuk khusyuk.
Perubahan itu tidak selalu berbentuk materi yang berlimpah, tetapi lebih banyak pada keberkahan, ketenangan, kemudahan dalam menjalani hidup. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hidup di dunia ini hanya sementara dan singkat. Tidak ada jaminan bahwa kita akan sempat memperbaiki semua aspek hidup kita. Tetapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki sholat kita selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka mari kita jadikan hari ini sebagai awal kesungguhan baru. Niatkan dalam hati untuk tidak lagi meremehkan sholat. Susun jadwal harian dengan menempatkan sholat sebagai poros utama. Pelan-pelan belajar, memperbaiki bacaan, memperindah gerakan, dan menghidupkan hati ketika berdiri di hadapan Allah. Semoga Allah menjadikan sholat kita sebagai cahaya di dunia, penolong di alam kubur, dan penyelamat di hari kiamat. Semoga dengan kita memperbaiki sholat, Allah memperbaiki seluruh urusan hidup kita, urusan dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.